Sahabat yang baik, salam sehat. Ingat memakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. COVID-19 belum reda. Jumpa lagi kita di pembacaan Cari Angin, rubrik khusus yang terbit di koran Tempo Digital akhir pekan setiap hari Minggu. Kali ini terbitan 9 Mei 2021 menjelang hari besar sahabat muslim, Idul Fitri. Karena itu saya mengangkat tema soal tradisi sungkem saat Lebaran dan bagaimana kita harus ikhlas untuk tidak melakukannya tahun ini. Ya, gara-gara corona yang belum mereda. Sahabat yang baik, dalam tayangan ini saya tidak memberi ilustrasi dengan menayangkan gambar atau foto, baik foto soal sungkeman maupun foto soal larangan mudik, agar tidak ada yang menirunya dengan niat sungkem, dan itu artinya kita pulang kampung untuk mudik. Mari kita bersama-sama untuk tidak mudik. Oke, saya bacakan saja. Merayakan Lebaran bukan sekedar sholat Idul Fitri dan makan opor ayam. Yang paling utama adalah sungkem pada orang tua. Sholat bisa di mana saja, makan opor bahkan bisa kapan saja. Tetapi sujud bakti kepada orang tua, ya di kampung, utamanya sehabis sholat Id. Karena di sana umumnya orang tua kita berada. Tidak bisa sungkem melalui video call. Begitulah kurang lebih alasan seorang calon pemudik kepada petugas di area penyekatan. Tapi polisi tidak perlu mencerna kata-kata itu. Tetap harus ada dokumen yang membolehkan mudik. Pemudik gagal ini umumnya terpaksa harus balik lagi ke Jakarta. Luar biasa ketatnya pengawasan di hari pertama dan kedua larangan mudik. Entah pada hari-hari selanjutnya, karena larangan itu masih panjang, sampai 5 hari setelah Lebaran. Perjuangan para pemudik begitu tangguh. Ada keluarga yang nekat bersembunyi di tumpukan sayur di dalam truk yang ditutup terpal, membawa anak kecil pula. Namun pertahanan petugas lebih tangguh lagi. Selama tidak punya dokumen yang membebaskan untuk mudik, semuanya harus diputar balik. Mari kita lontarkan sumpah serapah kepada COVID-19 yang menghambat orang untuk sungkem. Padahal sungkeman itu tradisi leluhur sejak lama. Apapun agama yang dipeluk penduduk Nusantara ini, sungkem sudah menjadi kewajiban seorang anak kepada orang tua sebagai pertanda bahwa mereka mencintai dan berutang budi di dalam kehidupan ini. Adakah COVID-19 mau memberi pelajaran kepada umat manusia bahwa sungkeman itu tidak harus pada hari raya keagamaan? Sebagaimana makan ketupat dengan opor ayam bisa kapan saja. Jika virus corona mau mengajarkan soal itu, maka sudah pasti memerlukan waktu.
Tidak mudah mengubah kebiasaan, apalagi dikaitkan dengan tradisi. Memang, tradisi sungkeman itu bukan hanya milik umat Islam, juga milik umat lain. Lebih tepatnya, sebagai budaya Nusantara yang dilakukan pada hari-hari yang khusus. Memang selalu ada hari khusus dalam setiap langkah kehidupan. Presiden Jokowi saja contohnya, kalau merombak kabinetnya memilih hari Rabu, akan betapa sulit membiasakan diri sungkem yang bukan hari raya keagamaan. Sungkem di hari biasa hanyalah sungkem basa-basi. Begitu orang sering mengumpamakan. Sebagaimana anak-anak yang biasa salim dan mencium tangan orang tuanya saat mau berangkat sekolah. Kurang nilai sakralnya. Namun di satu pihak, larangan mudik yang ditetapkan pemerintah sudah tentu jauh lebih besar manfaatnya. Semulia-mulianya nilai sungkeman pada hari raya Lebaran, tentu lebih mulia kalau pemerintah bisa menyelamatkan rakyatnya. COVID-19 masih menjadi ancaman. Pengalaman memberi pelajaran. Setiap usai libur panjang, COVID-19 yang sudah melandai kembali melonjak. Akan sulit memutus mata rantai penyebaran pandemi jika libur Lebaran ini membiarkan orang berkerumun dalam jumlah yang besar di saat mudik bersama. Apalagi varian baru bermunculan di berbagai negara dan bahkan sudah masuk ke negeri kita. Sudah ada 3 varian virus corona yang telah ditemukan di Indonesia, yakni varian B1617 dari India, B117 dari Inggris, dan B1315 dari Afrika Selatan. Sudah pantas kita harus berhati-hati. Sudah pantas pemerintah mengingatkan untuk melarang kita mudik. Namun masalahnya, jika larangan mudik demikian ketat dijaga, pemerintah harusnya juga lebih ketat menjaga orang asing, terutama dari negara yang pandeminya melonjak. Kenapa misalnya warga India masih dibiarkan lolos meskipun harus dikarantina? Negara lain sangat ketat menutup wilayahnya. Bahkan kalau ada orang asing yang masuk ke negaranya, dikarantina yang lebih lama. Kita masih longgar. Selain itu, ditemukannya kasus alat tes swab bekas di Bandara Kuala Namu, Medan. Adanya alat tes antigen ilegal, adanya pemalsuan surat keterangan negatif COVID, bisa membuat COVID-19 kurang terdeteksi. Jika nanti virus corona tetap naik hanya karena jebol di alat-alat deteksi, pengorbanan para pemudik yang gagal sungkem seperti sia-sia. Karena itu mari kita ketat di semua langkah. Demikian Cari Angin kali ini. Sekali lagi sahabat yang baik, mari kita ikhlaskan untuk tidak sungkeman kali ini. Cukup kita mendoakan lewat virtual dari jauh dengan alat teknologi yang canggih. Kita bisa tetap menjalin
silaturahmi. Sampai jumpa, salam sehat.